Ejaan Bahasa Indonesia mengatur 4 hal, yakni pemakaian huruf, penulisan kata, dan tanda baca. Untuk memakai huruf di Indonesia, memakai huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Dari huruf A sampai Z, untuk menghafalkan hurufnya bisa dilihat dari kolom ketiga. Huruf vokal dikenal dengan huruf hidup. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf: A, I, U, E, dan O. Bisa dilihat tabel pada huruf vokal. Bisa digunakan posisi awal, posisi tengah, maupun akhir di suatu kata. Selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan biasa dikenal dengan huruf mati, merupakan huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat. Artinya, pelafalan bunyi konsonan mengalami penghambatan pada organ tutur manusia. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Untuk pemakaian huruf konsonan bisa dilihat juga pada tabel, yaitu pemakaian huruf konsonan bisa digunakan posisi awal, posisi tengah, maupun akhir pada sebuah kata. Selanjutnya, huruf difton. Difton merupakan 2 buah bunyi vokal yang berjejer dalam satu suku kata. Ada beberapa difton dalam bahasa Indonesia, yaitu ai, au, oi, dan ei. Contoh pemakaian difton seperti pantau, santai, sepoi, di mana pada kata pantau terdapat huruf difton yakni au, dan pada kata santai terdapat huruf difton yakni ai. Begitu pula sepoi terdapat huruf difton yakni oi. Selanjutnya, huruf kluster. Kluster yaitu gabungan 2 buah konsonan dalam satu suku kata. Kluster juga sering disebut dengan konsonan rangkap. Ada 5 kluster dalam bahasa Indonesia, yaitu KH, NGET, NY, TR, dan SY. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan seperti khawatir, di mana huruf depannya diawali dengan KH. Selanjutnya, kita masuk di penulisan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, huruf miring. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis menggunakan bentuk besar, sedangkan huruf miring merupakan huruf yang digunakan untuk menulis nama buku, surat kabar, majalah, istilah di luar tata bahasa baku, istilah ilmiah, istilah bahasa asing, peristiwa penting, dan hal-hal yang dianggap penting harus ditulis menggunakan huruf miring. Selanjutnya, penulisan huruf kapital bisa digunakan pada huruf pertama di awal kalimat, contohnya ibu pergi ke pasar. Kemudian, penggunaan huruf kapital atau huruf besar juga dapat digunakan pada huruf pertama pada kalimat langsung. Selanjutnya, huruf kapital juga bisa dapat digunakan pada huruf pertama dalam ungkapan berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Dan huruf kapital juga bisa digunakan gelar kehormatan. Misalnya, Sultan Hamengkubuwono, Nabi Musa, Romo Mangunwijaya, Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya, huruf kapital juga bisa dapat digunakan nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh namanya. Huruf pertama nama orang. Huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa. Huruf kapital juga bisa dapat digunakan nama hari, bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf pertama nama khas dalam geografi. Huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Selanjutnya, penulisan kata.
Kata dasar atau kata tunggal adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Penamaan kata dasar lebih pada bentuknya yang belum mengalami proses morfologis. Contoh, buku itu sangat tebal, kantor pajak penuh sesak. Buku sama tebal yang belum mengalami proses morfologis. Masih kata dasar, sedangkan kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis seperti proses pengimbuhan, pemajemukan, pengulangan, dan penyingkatan. Satu imbuhan, awalan, sisipian, akhiran, ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Contoh, diampuni, diperpanjang, bergeletar, mempermainkan, penetapan. 2. Bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan. Selanjutnya, selain itu kata turunan juga dapat digunakan pada unsur gabungan kata yang merupakan kombinasi ditulis serangkai. Selain itu juga kata turunan bisa ditulis pada awalan atau akhiran. Selain itu, pada penulisan kata terdapat pada kata ulan. Bentuk ulan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya, gabungan kata. Kata menjemur ditulis terpisah, yaitu duta besar, orang tua, kambing hitam, rumah sakit, dan lain-lain. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah baca. Dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Gabungan kata ditulis serangkai. Kata ganti, ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Selanjutnya, kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan rapi di lemari. Kemudian, penggunaan atau penulisan kata pada kata depan. Di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, murid duduk di bangku. Seperti itu. Kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai salah satu kata ditulis serangkai seperti kepada, daripada, kemarin, keluar, dikeluarkan. Kata sadang, si, dan san ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, pergilah sebelum malam agar tidak tersesat. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya satu kali pun. Andai pun partikel pun yang dianggap padu, adapun, ataupun, bagaimanapun, meskipun, sekalipun, maupun. Selanjutnya kita masuk pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak satu ketentukan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irwan S. Gatot. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya.
yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia tetapi tidak aktif. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat menjemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur. Selanjutnya, titik dua. Tanda titik dua digunakan pada bagian akhir pernyataan sebagai pengganti kata yaitu, namun tanda titik dua tidak digunakan untuk menggantikan kata yaitu apabila kalimatnya sudah lengkap. Tanda titik digunakan untuk membantu menerapkan keterangan yang lebih rinci pada surat atau informasi khusus. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah akibat pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung prefiks atau sufiks dengan kata yang mengikutinya yang terpisah akibat pergantian barisan. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis biasa disebut juga dengan titik-titik. Penamaan itu bisa digunakan pada ragam bahasa lisan. Tanda elipsis digunakan pada kalimat yang memiliki jeda pengucapan yang cukup lama atau terputus-putus. Tanda elipsis biasa digunakan sebagai soal dalam. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung dalam bentuk tulisan tangan. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul yang dipakai dalam kalimat tulisan tangan sebagai pengganti tulisan bercetak miring. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk menandai petikan yang terdapat di dalam petikan. Misalnya, tanya, sulis, coba, apa kau mendengar bunyi ret, ret, ret? Tanda petik tunggal digunakan untuk menandai makna kata atau ungkapan. Contoh, tercantik, paling cantik. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau penjelasan. Misalnya, Bapak sedang mengurus IMB, isi mendirikan bangunan. Tanda kurung digunakan untuk menandai keterangan tambahan yang merupakan penjelasan dan bukan bagian utama kalimat. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai bentuk perbaikan atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan atau kesalahan dalam naskah asli. Contohnya, K.A. Argo Wils berangkat dari Gambir. Wiwin memberikan pinjaman kepada Rudi. Peresmian gedung Victor dilakukan Rabu besok. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk menandai nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Takwin atau tahun ajaran. Contohnya, 0.415 garis miring C12 garis miring LE garis miring UNPAM garis miring 5 garis miring 2020. Jalan Bambu Kuning Blok B garis miring 4. Selanjutnya, terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya, cintakan membawamu kembali. Kan sama dengan akan. Kereta fajar telah datang. Telah sama dengan telah. 10 Mei 2020 sama dengan 2020.